Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jannati. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Jember dengan nomor induk mahasiswa 260211105095. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 1 di SMA Negeri 1 Jangka untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi keanekaragaman hayati. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar hari ini? Siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk hari ini kita belajar mengajar kita bisa maksimal. Kita harap insyaallah. Mari kita berdoa. Silakan ketua pimpin doanya dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nih, dua orang lagi di mana? Nih, nggak ada kabar? Siapa namanya yang di depan yang tidak ada? Wadil Fikri. Ya? Wadil Fikri. Lalu Fikri, ada keterangan? Enggak ada. Ada keterangan. Satu lagi? Amir. Amil. Ada keterangan? Ada keterangan? Apa ya? Ya. Nah, kemudian tadi saat ibu ke sekolah, kan ada dari perjalanan ke rumah sampai ke sekolah, itu kan kita ada berjumpa guru, ada berjumpa teman, ya kan? Ada berjumpa siswa-siswa ini, ada yang laki, ada perempuan. Kemudian saat kita berpapasan, ternyata antara satu individu dengan individu yang lain tidak ada yang sama. Kenapa kira-kira ya? Karena adanya suaranya besar. Karena adanya keanekaragaman. Jadi untuk keanekaragaman pada hari ini kita akan membicarakan tentang materi keanekaragaman hayati. Untuk lebih memudah kalian dalam memahami materi kita, coba kalian perhatikan antara teman yang di depan, teman yang di belakang, habis itu sama yang lakinya itu coba lihat. Ada yang mirip nggak? Ya. Nah, itu kasusnya sama juga seperti perjalanan ibu tadi saat ke sekolah, ya, karena adanya coba suara yang besar, keanekaragaman. Kemudian setiap sesuatu yang kita lakukan itu kan harus ada tujuan, benar tujuan. Kenapa? Saat kita untuk melakukan suatu kegiatan, begitu juga dengan kalian ke sekolah, tujuannya mau apa, ya kan? Begitu juga
dalam materi keanekaragaman hayati, kita juga harus punya tujuan. Boleh dilihat atau dibacakan secara bersama-sama tujuan pembelajarannya. Silakan. Tujuannya yang pertama, Peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan keanekaragaman tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem dengan anak. kemudian yang kedua, Peserta didik dapat mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki dan tepat. nah, jadi itu kan sudah jelas bahwa selain tujuan kita cuma belajar, berarti kita juga harus menguasai daripada materi kita tentang keanekaragaman hayati. Untuk lebih jelasnya boleh kita lihat tentang video yang ditampilkan tentang masalah keanekaragaman hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba disimak ya. Video Skypes. Setelah video jadi, maka Alhamdulillah hari ini saya mendapat dalam sebulan ini saya video ke-29. Saya Weti Bioningsi. Hari ini atau biodiversitas. Disimak baik-baik ya. Tapi atau biodiversitas. Disimak baik-baik ya. Perhatian, lihat kami dong. Gitu deh kata monyet. Nah, di sini banyak gambar monyet ya. Sama-sama namanya monyet, tetapi ternyata bentuk muka mereka berbeda. Bentuk hidungnya berbeda, rambutnya juga warnanya berbeda. Inilah variasi dalam keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi organisme hidup pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Jadi terbagi menjadi keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen adalah variasi gen dalam satu spesies. Jadi nama ilmiahnya harus sama ya. Misalnya mawar, nama ilmiahnya adalah Mosalifera indica. Nah, selanjutnya ada ayam, nama ilmiahnya Gallus. Maka tingkatnya tingkat keanekaragaman gen karena adanya varian. Selanjutnya ada keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Perbedaan komunitas atau kelompok dalam berbagai spesies. Artinya varian di dalam satu kelompok. Paling rendah adalah kelompok genus. Contohnya jeruk ya, ada macam-macam jeruk dan ternyata masuk dalam satu genus, yaitu genus Citrus. Nah, selanjutnya ada gambar kelapa, lontar, aren, dan pinang. Ini masuk ke dalam satu famili, yaitu famili Palmae. Nah, contoh selanjutnya di sini ada gambar kucing, harimau, macan, dan cita masuk dalam satu famili yaitu Felixidae. Keanekaragaman tingkat ekosistem.
dibentuk menjadi 4 kelompok ya. Ini ditarik aja mejanya ke depan. Nah, silakan dibalik. Biar kita kerja bersama kelompok maksimal ya. Silakan dibaca-baca dulu. Baca-baca dulu hasil dari lokal yang didapat barusan. Kemudian dicocokkan dengan gambar yang Ibu bagikan sekarang. Masing-masing mendapatkan 2 model. Dikerjakan di kertas plano ini dengan gambar itu ditempelkan berdasarkan penggolongannya masing-masing. Ya, mana yang termasuk nanti tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Yang kurang paham boleh ditanyakan ya. Ya, boleh potong nanti ditempelkan berdasarkan penggolongan apakah masuk ke tingkat gen, tingkat jenis ataupun tingkat ekosistem. Bijinya ada. Panjang, ekosistem panjang. Jangan lihat. Bijinya ada. Kayak bunganya. Bijinya
ekosistem. Kelompok 2? Selesai. Kelompok 3? Selesai. Kelompok 4? Selesai ya? Oke, berarti langkah selanjutnya yaitu kita akan mempresentasikan hasil kerja berkelompok. Boleh diwakili sama perwakilan 2 orang saja per kelompok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat gen, nama tumbuhan, mangga, ciri-ciri mempunyai warna kuning dan bentuk buah bulat. Yang kedua, mawar dengan ciri-ciri berwarna merah. Yang ketiga, bunga kembang sepatu dengan ciri-ciri berwarna putih. Yang kedua, tingkat jenis, nama tumbuhan jeruk, ciri-cirinya berwarna oranye dan bentuknya bulat. Yang kedua, kacang panjang, warnanya berwarna hijau dan bentuknya panjang. Yang ketiga, kacang tanah, warnanya berwarna coklat dan bentuknya lonjong. Tingkat ekosistem, jenis ekosistem hutan, faktor biotik hewan, faktor abiotik tanah, batu, air, dan suhu. Yang kedua, sungai, faktor biotik ikan, hatak, kepiting. Faktor abiotik tanah, air, batu, dan kayu. Yang ketiga, padang rumput, faktor biotik kupu-kupu, belalang. Faktor abiotik tanah, suhu, dan udara. Berdasarkan hasil pengamatan kami, faktor apa saja yang menyusun sebuah ekosistem? Jawabannya tumbuhan hijau atau produsen, konsumen atau konifora dan konifora, dan penguraian atau mikroorganisme. Hitunglah berapa jumlah keanekaragaman hayati tingkat jenis pada gambar yang disajikan. Silakan dulu. Ada yang mau bertanya tentang presentasi dari kelompok 4? Ada yang mau bertanya? Jelas? Silakan dulu untuk kelompok 4. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada kelompok berapa yang nanti? Sebelum dipanggil kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat gen, nama tumbuhan atau hewan. 1. Mangga, warna bunga kuning, bentuk buah lonjong atau bulat. 2. Mawar, warna bunga putih, pink, merah, ungu, kuning, oranye. Tingkat jenis, nama tumbuhan atau hewan. 1. Jeruk, warna oranye, hijau, kuning, bentuk bulat atau lonjong. 4. Baik, warna hijau kekuningan, warna batang coklat, bentuk panjang. Tingkat ekosistem, jenis tingkat ekosistem. 1. Padang rumput, faktor biotik tumbuhan rumput-rumputan, faktor abiotik pasir dan batu. 2. Ekosistem darat, tumbuhan rumput-rumputan, air, batu, tanah. 3. Perairan sungai, ikan, komodo, katak, kepiting, udang, ular, buaya, cacing, kerang. Faktor abiotik terumbu karang, batu, pasir, dan air. Berdasarkan hasil penelitian kelompok kami, apa saja yang menyebabkan adanya keanekaragaman hayati tingkat ekosistem? Penyebab adanya keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah karena adanya perbedaan letak geografis, iklim yang berbeda, curah hujan, dan intensitas cahaya. 2. Menurut kalian, apa yang menyebabkan adanya keanekaragaman tingkat gen? Menurut kami, penyebab adanya keanekaragaman tingkat gen adalah karena terjadinya mutasi atau perubahan migrasi
karena pengaruh perkawinan. Sekian hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa lagi? Kelompok 1 ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Yang pertama, tingkat gen, nama tumbuhan mawar. Ciri-ciri berwarna putih, kuning, pink, dan oranye. Bentuknya relatif bulat, tersusun dari lapisan-lapisan kelopak bunga. Yang kedua, mangga. Ciri-ciri berwarna kuning, hijau, bentuk buah agak lonjong dan berbentuk bulat. Yang kedua, tingkat jenis, nama tumbuhan kacang-kacangan. Ciri-ciri berwarna hijau, merah, dan kecoklatan. Bentuknya bulat agak panjang. Yang kedua, paleman. Ciri-ciri warna berbentuk warna hijau dan merah. Bentuk buah bulat, panjang, lonjong, bulat. Yang ketiga, tingkat ekosistem. Jenis ekosistem yang pertama, ekosistem sungai. Faktor biotik, ikan, katak, serangga air. Faktor abiotik, air dan bebatuan. Yang kedua, ekosistem hutan. Faktor biotik, tumbuhan, hewan. Faktor abiotik, suhu, cahaya matahari, dan air. Berdasarkan hasil pengamatan kami, ada keanekaragaman jenis pada jenis tanaman. Pada kelompok tanaman memiliki keanekaragaman yang berbeda karena adanya hitung berapa jumlah keanekaragaman hayati tingkat gen pada gambar disajikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Kelompok 1 ya, 2 ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tingkat keanekaragaman hayati. 1. Tingkat gen, nama tumbuhan atau hewan. 1. Tomat. Ciri-ciri warna bunga merah, kuning, dan hijau. Ciri-ciri bentuk buah bulat, lonjong. 2. Mangga. Ciri-ciri warna bunga hijau, oranye. Ciri-ciri bentuk buah lonjong, bulat. Tingkat jenis. 2. Tingkat jenis, nama tumbuhan atau hewan. 1. Jeruk. Ciri-ciri warna kuning, hijau. Ciri-ciri bentuk bulan. 2. Kacang. Ciri-ciri warna hijau, merah, coklat. Ciri-ciri bentuk panjang bulat. 3. Tingkat ekosistem. Jenis ekosistem hutan. Faktor biotik, monyet, burung, tupai. Faktor abiotik, batu, udara. 2. Laut. Faktor biotik, ikan, kepiting, penyu. Faktor abiotik, terumbu karang, pasir, dan batu. Berdasarkan hasil pengamatan, apa penyebab timbulnya keanekaragaman hayati? Jawab, karena pengaruh faktor dalam berupa genetik dan faktor luar. Faktor genetik bersifat relatif atau stabil pengaruhnya terhadap morfologi organisme. 2. Menurut kalian, apa yang menyebabkan adanya keanekaragaman hayati tingkat jenis? Jawab, karena adanya uraian gen dalam spesies makhluk hidup, dan gen itu sendiri merupakan faktor pembawa sifat yang dapat dijumpai dalam kromosom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sudah presentasi keempat kelompok ya. Jadi, setelah kita mempelajari tentang materi keanekaragaman hayati, kita kan hasil dari tingkat gen, tingkat jenis sampai dengan tingkat ekosistem, mari sama-sama kita membuat sebuah kesimpulan. Ya, siapa yang mau mengacungkan tangan untuk yang pertama menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini? Nah,
yaitu tingkatan gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Ya, sudah jelas ya. Berarti kesimpulan yang pertama bahwa keanekaragaman hayati itu ada berapa? Ada 3 ya, gen, jenis, sama ekosistem. Kemudian ada lagi yang mau menyimpulkan kelompok 3. Kesimpulan kelompok kami adalah keanekaragaman tingkat ekosistem sangat berperan dalam kelangsungan makhluk hidup, misalnya hutan yang berperan sebagai paru-paru bumi dan mempertahankan suhu dan kelembapan udara. Nah, setelah kelompok 3, kelompok berapa lagi yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Kelompok mana? 1 atau 2? Jadi kelompok berapa lagi yang mau menyimpulkan? Kelompok 1 ya, silakan. Kesimpulan dari kelompok kami, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun jenis suatu tempat. Nah, kemudian yang terakhir kelompok kedua, silakan. Kesimpulan dari kelompok kami adalah keanekaragaman hayati merupakan pengelompokan makhluk hidup mencakup gen, jenis atau spesies hewan dan tumbuhan serta mikroorganisme. Ya, berarti kesimpulannya per kelompok itu kan sudah tahu mengenai materi keanekaragaman hayati. Untuk pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaannya ataupun proses pembelajaran kita itu bagaimana? Senang. Nah, ataupun ada yang mau menangis atau bagaimana? Tidak. Boleh dituangkan di kertas ini. Kemudian boleh tulis apa saja tentang pembelajaran kita hari ini yang kalian rasakan ya. Nanti ditempel ke depannya. Silakan ini ditulis bebas ya. Ya. Tidak dalam komputer. Boleh ke bawah ya, biar ke bawah boleh. Sudah ya. Berarti emosinya di sini ataupun refleksi kalian tentang pembelajaran kita hari ini sudah ada di sini. Kemudian pembinaan positif kita tentang materi keanekaragaman hayati. Di sini kan bisa kita sudah melihat oh ternyata ada gen, ada jenis, ada ekosistem. Kita bisa melestarikan keanekaragaman hayati ini salah satunya seperti dibuatnya kayak keindahan alam. Yang dimana di situ adalah hewan-hewan langka ataupun tumbuhan-tumbuhan langka. Itu pemerintah mengambil inisiatif untuk membuat suatu pengelompokan tersendiri supaya dia itu tidak punah. Bahkan kadang-kadang pemerintah mengambil inisiatif kalau memang tidak bisa dia berkembang biak dengan natural, bahkan mengambil inisiatif dengan dikulturkan, sehingga tumbuhan yang langka kayak rafflesia, kayak anggrek hitam, ya kan, komodo itu kan ada tempat tersendiri yang memang ada peraturan pemerintah yang tidak boleh diambil secara bebas, ya kan, mengatakan yaitu harus ada izin tersendiri. Kemudian untuk pembelajaran kita hari ini boleh nanti ada dibuka buku halaman 110 dan diselesaikan tugas di rumah. Ada 10 soal